Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dan tema kita kali ini adalah tentang program data dan sedikit. Oke. Jadi karena yang akan kita bahas nanti adalah masalah program, sedangkan program itu adalah aplikasi sistem untuk mengolah data, maka Anda harus paham betul terhadap karakter data. Nah, di antaranya misalnya ada tipe data dan sebagainya. Nah, ini ada variabel, konstanta dan literal misalnya. Kalau variabel, yang namanya variabel itu berarti bisa berubah-ubah. Jadi kita bisa menggantinya dengan sesuatu yang lain. Maka dengan menggunakan model variabel, maka kita bisa mengganti isi atau value. Nih, kalau konstanta maka ini bersifat tetap, misalnya A sama dengan 5, ya sudah, A sama dengan 5, tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau variabel masih bisa. Literal, kalau literal adalah konstanta yang namanya adalah representasi tertulis dari nilainya, jadi nanti juga ini bisa digantikan. Kemudian program data, tipe data. Nah, tipe data ini juga akan banyak sekali, ada banyak tipe data. Jadi ada misalnya karakter, ada numerik, ada float dan sebagainya. Nah, setiap tipe data ini akan bisa digunakan untuk menyimpan data yang akan disimpan. Misalnya angka, maka tipe data yang digunakan harus numerik. Kalau misalnya tipenya karakter, maka value yang digunakan untuk menyimpan adalah angka dan huruf bisa digunakan. Oke. Selanjutnya adalah ini integer. Jadi tadi integer itu sama dengan ada bilangan bulat, jadi angka ya, tipe data angka. Float. Nah, kalau float ini satu set angka, ada positif atau negatif. Ini juga ada desimal dan sebagainya. Ini float. Karakter itu huruf. Boolean itu satu di antara dua, misalnya laki-laki atau perempuan, true or false, misalnya 0 atau 1, jadi milihnya satu di antara dua. Nah, kalau struktur data ini adalah intinya itu ada item data lainnya. Nah, yang dikandung apa? Bisa banyak, misalnya item data dasar atau struktur data lainnya. Dari struktur data dikelompokkan bersama dengan cara tertentu untuk mencerminkan dari situasi terkait dengan program. Yang angel banget ini. Record. Nah, ini misalnya, jadi di dalam itu misalnya ada record. Kalau record itu yang disimpan adalah rekaman. Jadi ada item data atau bidang yang semuanya memiliki hubungan dengan satu sama lain. Misalnya catatan siswa. Nih, siswa. Nah, siswa itu berarti bisa bersiapa? Ada NIM, nama, alamat, nama orang tua, kemudian nanti ada nilai dan sebagainya. Tetapi kalau file, nah yang disimpan ini adalah file. Masalahnya apa? Kalau record ini menjadi lebih efektif daripada file, karena kalau record ini kemudian diedit, dirubah, maka juga signifikan berubah. Oke. Yang selanjutnya adalah array. Nah, kalau array itu nyimpannya seperti matrik, bisa lari, ya lari. Nah, ini nanti akan sangat berguna sekali ketika kita misalnya menyimpan data yang banyak. Oke, intinya sebenarnya variabel, misalnya array skor 3 misalnya dikatakan. Oke, sehingga nanti ada lari ya. Nah, kalau string berarti ini adalah sebuah perubah. Nih, ya, namanya perubah berarti bisa diganti-ganti. Misalnya
Ini dicontohkan adalah Jenny Parker, dapat mewakili struktur data string sebagai nama siswa. Jadi nama siswa nanti isinya adalah Jenny Parker. Oke. File tadi sudah singgung. Nah, kalau menggunakan model file sebenarnya ada keuntungan, misalnya beberapa program berbeda dapat mengakses data yang sama. Jadi misalnya programnya yang lain ada banyak macam sistem, nanti data ini bisa diambil secara bersamaan. Data dapat dimasukkan dan digunakan kembali, reuse beberapa kali. Data yang sudah ada bisa diulang-ulang digunakan. Data dapat dengan mudah diperbaharui atau diupdate dan dipelihara, dimaintain dengan baik, diupdate dengan baik. Data lebih akurat, ya ini file. Kemudian program data ada dua jenis ya, file sekuensial dan direct. Kalau sekuensial berarti namanya aja sekuensial, berarti urut. Jadi urut seperti pita magnetik. Jadi kalau misalnya ada lagu 10 di dalam sebuah kaset magnetik, maka untuk mencapai yang ketiga maka harus urut kecuali di fast forward. Nah, sehingga dengan begitu menjadi lebih cepat. Direct. Nah, kalau direct berarti random. Nah, contoh inilah yang digunakan konsepnya memori atau CD-ROM. Jadi kita di track 1 itu ada list atau daftar isi. Nah, begitu kita pengen yang kelima, maka kita cukup klik saja yang 5 itu, maka akan langsung menuju ke sana. Oke. Ya, oke. Validasi data. Nah, yang namanya validasi berarti data-data yang ada ini akan dikonfirm, betul nggak data-data ini benar apa adanya. Nah, misalnya ini dikatakan juga jenis yang benar, inputnya benar atau tidak, rentang yang benar. Ini misalnya dari sekian sampai sekian itu rentang. Panjang yang benar, misalnya string harus benar panjangnya, panjang. Jadi misalnya panjangnya 10, ya kalau lebih dari 10 nggak bisa masuk. Kemudian kelengkapan. Nah, ya namanya kelengkapan, maka data yang dimasukkan juga harus lengkap. Tanggal yang benar. Anda masukkan tanggal tidak benar, maka juga tidak akan bisa terproses dengan baik. Prosedur. Nah, ini prosedur. Bagaimana menulis prosedur? Nah, intinya gini, prosedur itu sekali lagi dulu pernah kita bahas bahwa kita menulis bahasa sebelum kan menjadi script, tapi bahasa yang sederhana namun sudah bisa dimengerti dengan komputer, dekat dengan komputer. Walaupun ini kalau dieksekusi belum bisa jalan. Nah, berarti kata-kata itu harus dalam bahasa Inggris dan komputer dapat menerima masukan yang informasi itu yang pertama. Kedua, komputer dapat mengeluarkan informasi. Komputer dapat melakukan operasi aritmatika. Komputer dapat menetapkan atau memberikan nilai ke variabel atau memori. Komputer dapat membandingkan dua variabel dan juga dapat memilih salah satu dari dua tindakan alternatif yang ada. Jadi milih ya. Komputer dapat mengulang sekelompok perintah atau tindakan. Jadi dapat mengulang-ulang. Oke. Ini contohnya prosedur code ini. Ini read membaca nama siswa. Get system date. Nah, mengambil tanggal sistem. Read number 1, nomor 2. Nah, nomor 1 dan nomor 2 diambil dan get text code. Nah, teksnya diambil. Ini contohnya untuk prosedur code. Jadi kata-kata ini sebenarnya belum bahasa program, tetapi bahasa ini sudah mengarah ke sana. Nah, komputer bisa mengeluarkan informasi, misalnya print untuk mencetak ya. Jadi program ke plate, misalnya write customer record to master file. Nah, jadi nanti akan menulis ke master file. Put out name, address and postcode. Jadi nanti akan diambil nama, jadi dilengkapi di layar akan ditambahkan nama, alamat dan kode pos. Kemudian output juga teks, ya juga selesai akhirnya. Oke.
Kemudian komputer dapat melakukan aritmatika. Aritmatika itu apa tuh? Aritmatika itu sebenarnya bagian dari kita udah ngomong matematika rasanya sudah mulai menjemukan ya. Kemudian perhitungan matematik sebenarnya. Ini ada rumus. Kemudian programmer ini bisa menggunakan simbol-simbol ini. Add number to total. Add number to total. Total sama dengan total ditambah number. Jadi total itu sendiri sama dengan total ditambah number, sedangkan number sendiri adalah penambahan tadi itu. Oke. Kemudian ini adalah simbol-simbolnya. Plus itu nanti akan menimbulkan tambah atau add ya. Minus itu untuk subtract. Oke. Bintang ini multiply. Garis miring itu divide, membagi. Kurung buat kurung tutup itu adalah untuk parentes. Oke. Kemudian misalnya perhitungannya begini, divide total marks by student count, sales tax, cost price. Ini bintang berarti mengalihkan 0,10. Compute dihitung. C sama dengan kurung berarti ini akan dilakukan terlebih dahulu, akan didahulukan. F minus 32 ya. F ini berarti variabel ya. Oke. Kali baru kemudian dikalikan 5/9. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Ini urutan. Saat menulis perhitungan matematik untuk komputer, urutan operasi matematika standar berlaku untuk kode semu dan sebagian besar bahasa komputer. Operasi pertama yang dilakukan adalah perhitungan apapun yang ada di dalam tanda kurung. Tanda kurung tadi kita bahas akan dilakukan sebelumnya, priority 1. Selanjutnya perkalian menjadi priority kedua ya. Atau pembagian apapun, pembagian seperti yang terjadi dari kiri ke kanan akan dilakukan. Kemudian setiap penambahan atau pengurangan seperti yang terjadi dari kiri ke kanan akan dilakukan. Jadi prosesnya dari kiri ke kanan dulu dan priority kurung, kemudian baru perkalian. Ini prioritinya tinggi. Oke. Kemudian komputer bisa menentukan nilai ke variabel atau lokasi memori. Ini ada beberapa contoh ya, di mana kita bisa menulis kode semu ya. Kode semu itu virtual untuk menetapkan nilai ke variabel atau lokasi memori. Jadi yang pertama untuk memberikan data nilai awal dalam berikut kata kerja inisialis atau set. Ini jadi untuk menginisiasi bahwa kita memulai untuk menetapkan nilai sebagai hasil dari beberapa pemrosesan simbol sama dengan atau ditulis dengan panah kiri. Untuk menyimpan variabel untuk digunakan nanti kata kerja save. Jadi variabel misalnya variabel S sama dengan input atau berapa ya. S tanda tanya. Nah, ini digunakan save atau store. Oke. Ini contohnya initialize berarti mulai total price to 0 ya. Set student count to 0. Nah, ini jadinya kayak gini. Total price sama dengan cost price ya. Cost price-nya mana? Belum. Oke. Plus sales tax pajak ya, ditambah. Totalnya berapa? Nah, ini panah kiri atau tadi sudah dibahas. Cost price plus sales tax-nya sama. Store disimpan, customer 6, in last customer 6. Nah, num. Nah, di sini ada sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel sebagai hasil dari beberapa pemrosesan dan tidak setara dengan simbol matematika sama dengan tidak ya. Ini berbeda. Untuk ini beberapa programmer lebih suka menggunakan panah ini agar tidak kisruh kacau. Kemudian
komputer bisa membandingkan dua variabel dan memilih salah satu dari dua tindakan alternatif. Nih misalnya F student, uji kondisi. F student attendant status is part time, then add 1 to part time account. Jadi jika student datang, ini maksudnya, statusnya datang, maka kemudian tambah 1 untuk part time-nya, dan kemudian tambah 1 full time count ditambah 1 dan end definitive berarti selesai. Mengulang sekelompok tindakan, do while. Do while itu mengulang kembali, looping, diulang kembali ya. Do while student total kurang dari 50, diulang kembali sampai 50, sampai kurang dari 50. Read student record, dibaca lagi nanti, berarti nanti ini akan tersimpan ya. Print student nama, ditampilkan nama siswa, addressnya, dan kemudian ditambah 1 student total. Nih terus menerus sampai selesai. Kemudian saat merancang program, merancang algoritma solusi, seorang programmer harus memperkenalkan beberapa nama unik yang akan digunakan untuk mewakili variabel atau objek dalam masalah. Semua nama harus bermakna. Nama yang diberikan ke variabel hanyalah metode untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan tertentu di komputer. Intinya sebenarnya ketika kita menyimpan, kita mengingat mudah, komputer mengeksekusi dengan cepat. Kemudian keunikan sebuah nama akan, nama Anda harus unik. Kemudian nama harus transparan, misalnya angka 1, angka 2, jelas ya. Jika lebih dari 1 gunakan nama variabel, maka garis bawah, gunakan garis bawah. Kemudian ini contohnya urutan ini, student A, student B, dan seterusnya. Jadi angka-angka ini kemudian diurutkan. Ini F dan ya. Jika ini tidak bisa, intinya jika ini tidak bisa maka jalankan yang selanjutnya. Repetition, sebagai penyajian sekumpulan instruksi yang akan dilakukan berulang-ulang. Jadi diulang-ulang kembali begitu. Kemudian sebenarnya itu yang paling penting. Ya. Kemudian set, jadi tadi set di 0, kemudian diulang-ulang. Jadi do while ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Baik, mungkin ini dulu bahasan kita. Terima kasih.